Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Aliafi dari kelas TID. Pada pada pertemuan kali ini saya ingin melakukan sebuah praktikum di mana praktikumnya itu routing dinamik. Nah, tujuan pada praktikum ini adalah untuk mengetahui cara kerja routing dinamik dan mensimulasikannya dengan Cisco Packet Tracer. Nah, routing dinamik itu apa sih? Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan router lainnya. Nah, macam-macam dari routing dinamik ini ada RIP, ada IGRP, OSPF, dan lain sebagainya. Nah, untuk kelebihannya, routing dinamik ini itu bisa, tidak perlu mengenalkan semua alamat network yang ada. Terus juga bila terjadi penambahan suatu network baru, itu tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan saja. Lalu juga lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain bila jalur itu ada yang rusak. Namun untuk kekurangannya, itu beban router lebih berat karena selalu memperbaiki IP table pada tiap waktu tertentu. Terus juga kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Lalu kita menggunakan ARP, yaitu Routing Information Protocol, di mana RIP ini adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Nah, oleh karena itu protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol. Nah, cara kerja RIP ini adalah host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Lalu host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Nah, jika route itu belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table, dan jika rute itu sudah ada, maka metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus dalam gateway, RIP akan menginginkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Nah, kita langsung saja melakukan percobaannya. Nah, pada percobaan ini kita sama menggunakan di routing statik, di mana ada dua server, lalu ada 3 PC dan 3 router. Nah, saya sudah melakukan konfigurasi IP-nya, di mana pada PC1 ini IP-nya itu 192.168.1.1, lalu subnet mask-nya itu 255.192. Lalu dengan default gateway-nya itu 1.62. Lalu pada PC2 itu IP address-nya 165, terus subnet mask-nya 192, default gateway-nya 1.126, dan pada PC3 itu IP address-nya 1253, lalu subnet mask-nya 255.128, dan default gateway-nya 1.254. Lalu pada server 2 ini IP address-nya 43.43.43.1, subnet mask-nya itu 0, lalu default gateway-nya 43.43.43.3. Pada server 1, sorry, itu 33.33.33.1, lalu subnet mask-nya 0 dan default gateway-nya 33.33.33.3. Nah, setelah itu kita router satunya untuk fast ethernet 0-nya itu IP address-nya itu 1.62, lalu subnet mask-nya 192.
Pada flash internet satunya itu 126 dan 192. Lalu serial 2-nya itu 12, 12, 12.1 dan sublimesnya itu 0. Lalu serial 3-nya 13, 13, 13.1 dan sublimesnya itu 0. Sedangkan pada router 2 kita lihat juga flash internetnya 1.254 dan sublimesnya 128. Lalu flash internet 1 enggak ada, sorry, karena masih cuma satu PC doang. Lalu serial 2-nya itu 12, 12.2 dan sublimesnya 0. Serial 3-nya itu 23, 23, 23.3. Lalu cek pada router 3 flash internet 0-nya 23, 33, 33, 33, 33. Lalu sublimesnya 0. Lalu fast internetnya 433, fast internet 1 43, 43, 43.3. Lalu IP serial 2-nya 13, 13, 13.0 dan sublimesnya itu 0. Lalu serial 3-nya 23, 23, 23.3 dan subnextmasnya 25, 25, 255, 255, 255.0. Nah, ketika sudah ini kita langsung isi RIP-nya, RIP-nya. Nah, pada RIP-nya ini sebelum kita isi RIP-nya kita ke CLI dulu. Ke CLI lalu kita masukkan no auto summary. Lalu version 2. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke config, kita ke RP. Nah, ini akan jadi F2 atau version 2. Setelah itu, setelah masukkan itu kita masukkan networknya sesuai dengan modulnya, di mana pada router 1 ini networknya itu ada 3, yaitu 12.0.0.0.0, lalu 13.0.0.0 dan 192.168.1.0. Nah, ini sudah saya masukkan semuanya. Nah, setelah kita ini, sorry, ini router 3 ya. Ini router 1 ya. Nah, ini sudah saya masukkan. Setelah saya masukkan, kita di add. Setelah itu kita masuk ke setting, lalu save. Kita lakukan semua itu. Router 1 atau router 2 juga seperti sama. Kita ke CLI, lalu masukkan no auto summary. Sorry, salah. No auto summary. Nah, setelah itu kita masukkan ke config RIP. Nah, ini sudah versi 2, lalu ini ada networknya sesuai dengan modul. Router 2 itu 12.0.0 dan 23, lalu 1.0. Kita lihat juga ini sudah saya masukkan. Setelah saya masukkan, masuk ke global, lalu ke setting dan save. Sama, kita kembali ke router 3, juga sama. Ini sudah saya masukkan juga dan jangan lupa save. Itu kita langsung ke show IP ya. Kita harus lihat dulu. Mana? Nah, ini kita harus menampilkan toggle routing pada masing-masing router. Nah, kita klik di CLI-nya show IP router. Kita cek di router 1, CLI, show IP. Sorry, exit dulu.
Nah, bisa dilihat juga ini sudah menyambungkan semuanya. Jadi dari IP router 1 ini melalui router 3, lalu juga IP dari server 1 juga melalui router 2, dan IP server 2 juga melalui router 2. Lalu ada PC ya, lab dari 3 ini melalui router 2. Oke, setelah kita lihat juga, kita lihat juga di router 2 nya juga. So IP. Nah, ini kita lihat juga yang sama. Logo router 3. Oke, lanjut. Setelah itu kita masukkan sesuai dengan modulnya dari PC1 ke PC2, PC1 ke PC3, PC1 ke server 1, dan PC1 ke server 2. Kita lakukan mode simulasi. Kita coba saja dari PC1 ke PC2. Kita lakukan mode simulasi. Kita coba. Oke, next. Berhasil ke PC2 melalui router 1. Oke, next. Oke, next, dan berhasil. Oke, lanjut lagi dari PC1 ke PC3. Oke, lanjut dari PC1 ke PC3. Kita lakukan langsung. Oke, berhasil. Lanjut dari PC1 ke server 1. Oke, oke. Gagal data. Apa bisa terjadi? Kita coba telan dulu lah. Nah, oke, 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 mantap. Sip. Lanjut dari PC1 ke server 2. Oke, melalui router 1, router 3, lanjut ke server 2, kembali lagi ke router 3, ke router 1, dan kembali lagi ke PC1. Oke, berhasil. Setelah itu kita coba PC3 ke 1, PC3 ke 2, server 1 dan 2. PC3 ke 1. Oke, berhasil. PC3 ke server 1. Oke, oke, berhasil juga. Sekarang PC3 ke server 2. Kita coba play. Lalu router 2, router 3 ke server 2, server 3, dan server router 2, lalu kembali lagi. Oke, berhasil juga. Sekarang dari server 1 ke PC1. Kita lihat juga. Oke. Dari router 3 ke router 1, lalu ke tujuannya PC1, kembali lagi.
Oke, berhasil juga. Dan terakhir dari server satu ke PC 3. Oke, oke, next, next, next. Berhasil juga ya teman-teman. Kita download juga. Well, sekarang setelah kita melakukan percobaan ini, kita langsung ke melakukan tracing. Kita reset pada PC satu saja. Kita PC satu ke PC 2 ya teman-teman. Oh, ngelag guys. Saya ngelag. Benar kok. Sorry. Oh ini dari PC satu ke PC 2 ya teman. Jadi ini melewati router satu lalu ke PC 2 ya. Oke, setelah itu kita coba dari PC satu ke server satu. Oke, ini dari router 1 lalu ke router 3, setelah itu ke server satu. Berlanjut ke PC 3. Dari PC satu ke PC 3 ini melewati router satu, router 2 dan ketujuannya yaitu router 3 atau PC 3. Kita lanjut ke server 2. Server 2 yaitu 43.43.1. Nah, ini juga melewati router satu, router 3 lalu ke tujuannya. Sama kayak server satu, cuma tujuannya saja yang berbeda. Oke, langsung saja kita ke server satu. Ini ke PC satu ya. Jadi ini ke router 3, ke router satu, situ ke PC satu. Ini dari server satu ke PC satu. Kalau ke PC 3 kita lihat karena dia harus ke router 2, bukan ke router satu. Nah, ini dari router 3, router 2, dan PC 3. Kurang lebih sama kayak yang lain-lain juga. Lanjut ke poin berikutnya, di mana kita melakukan skenario jalur routing dari router 1 ke router 3 itu kita putus. Lalu kita tunggu dulu 15 sampai 20 detik lalu kita lakukan percobaan ke-7. Di mana percobaan ke-7 adalah dari server 1 ke PC 1. Oke, kita potong dulu ya teman-teman. Kita matikan dulu dari oh sorry salah sih, salah. Salah ya, salah. Kan yang ini. Nah, ini kita putus dulu. Jadi yang awalnya kita dari server satu ke posisi satu itu melewati router 3, router satu dan posisi satu. Nah, kalau diputus ini bagaimana? Nah, nanti kita lihat. Bisa kita langsung coba saja. Kita tunggu dulu ya sampai 20 detik. Oke, setelah 20 detik kita coba saja dari server satu ke PC satu. Oke, dari router 3
Nah, langsung ke router 2 karena jalur ini terputus. Jadi dia bisa langsung mengenali ke router 2, lalu ke router 1 dan PC 1. Lalu kembali lagi. Oke. Sama juga kita dari server 1 ke PC 2, kita lihat juga. Oke, melewati itu juga. Ya, berhasil ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.